Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bertemu kembali pada acara podcast Tren An-Nur kajian Ramadan. Bersama saya Kang Ahmad dan saya tidak sendirian mendatangkan narasumber orang yang luar biasa yaitu Ustadz Muhammad Tuhran. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah salah satu ketua Komisi Fatwa MUI Kota Probolinggo dan beliau juga ketua Basul Masail Kota Probolinggo. Kegiatan seharian beliau yaitu mengajar di Pondok Pesantren An-Nur Sumber Taman Kota Probolinggo. Pemirsa An-Nur Media yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya bersama narasumber akan menjelaskan tentang masalah perbedaan rakaat sholat tarawih. Karena pada realita masyarakat Indonesia yaitu ada yang sholat tarawih 8 rakaat dan ada sholat tarawih yang 20 rakaat. Untuk lebih jelasnya pada Ustadz Tuhran, monggo untuk dijelaskan. Termasuk masalah furu', yaitu masalah bilangan rakaat sholat tarawih. Nah, sebelum kita menganalisis lebih dalam, kita pahami dulu apa arti dari tarawih. Tarawih menurut arti bahasa adalah bentuk jamak dari lafadz at-tarwihah yang artinya adalah beristirahat. Sebab mengapa sholat tarawih dinamakan tarawih? Sebab dulu ketika para sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in, ketika mereka menjalankan sholat tarawih, mendapatkan 4 rakaat, mereka istirahat terlebih dahulu. Makanya dinamakan tarawih. Kalau tidak banyak istirahatnya ya? Kalau nggak banyak istirahatnya ya namanya bukan tarawih, bukan tarawih. Nah, kalau kita melihat arti bahasa sholat tarawih, artinya adalah banyak istirahatnya. Berarti kalau hanya 8 rakaat, Ya. itu tentunya tidak bisa dikatakan tarawih. Karena tidak ada istirahatnya. Ada, tapi cuma 1 kali. Kalau 4 rakaat istirahat, setelah itu kan selesai. Maka nggak bisa dikatakan tarawih. Karena jamak tarawih. Karena banyak istirahatnya. Sebenarnya umat Islam telah sepakat bahwa bilangan sholat tarawih adalah 20 rakaat. Selain sholat witir. Sehingga total sholat tarawih yang diamalkan oleh seluruh kaum muslimin mulai dari zaman sahabat sampai sekarang itu adalah 20 rakaat sholat tarawihnya dan 3 rakaat sholat witirnya. Ini adalah pendapat kuat muktamad dari madhab fikih, yaitu madhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibnu Hanbal. Memang ada sebuah pendapat tidak masyhur yang diriwayatkan dari golongan Malikiyah, bahwasanya jumlah sholat tarawih yang ada di dalam madhab Malikiyah itu bahkan 36 rakaat. Lebih banyak. Tapi ini tidak masyhur. Yang masyhur dari keempat madhab itu adalah 20 rakaat dan yang 3 adalah sholat witir. Nah, terus untuk mengenai sholat tarawih yang 8 rakaat itu kan ada satu riwayat dari Sayyidah Aisyah.
Ya. Itu bagaimana komentar para ulama tentang masalah hadis tersebut? Ya. Ini belum tak bacakan hadis. Iya. Ya, nanti setelah saya bacakan hadis yang menjelaskan tentang 8 rakaat, hadis yang menjelaskan tentang 20 rakaat, baru nanti kita berkomentar tentang hadis Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah. Lah, ada sebagian orang Islam yang menjalankan sholat taraweh itu adalah 8 rakaat. Nah, mengapa mereka menjalankan sholat taraweh 8 rakaat? Sebab ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwa kata beliau Sayyidah Aisyah, kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Ini Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf, beliau tanya kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana salatnya Nabi ketika pada malam bulan Ramadan? Maka faqalat makana yazitu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakaatan. Sayyidah Aisyah beliau menjawab, salat malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan itu tidak lebih dari 11 rakaat. Yusolli arba'an falatas al an husnihinna wa tulihinna, kata Sayyidah Aisyah. Beliau Rasulullah salat 4 rakaat, tapi ketika beliau salat 4 rakaat jangan tanya berapa panjangnya 4 rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Berarti kalau zaman sekarang cuma niru rakaatnya. Iya, kalau zaman sekarang orang ikut 8 rakaat itu niru jumlah rakaatnya saja. Tapi isinya tidak sama sekali tidak mengikuti apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Soalnya kalau kita merujuk ke hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, yusolli arba'an falatas al an husnihinna wa tulihinna. Kamu jangan tanya bagaimana sholat 4 rakaatnya Rasulullah SAW ketika beliau sholat di malam hari. Itu sangat panjang sekali dan sangat bagus sekali. Itu sholatnya Rasulullah SAW. Summa yusolli arba'an falatas al an husnihinna wa tulihinna. Kemudian setelah 4 rakaat beliau salam. Lalu beliau sholat 4 rakaat lagi, kata Sayyidah Aisyah, jangan tanya bagaimana bagusnya sholatnya Rasulullah dan bagaimana panjangnya sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini dijadikan oleh sebagian kaum muslimin bahwa sholat taraweh itu adalah 8 rakaat berdasarkan riwayat dari Sayyidah Aisyah yang beliau mengatakan Rasulullah sholat malamnya di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan itu tidak lebih dari 11 rakaat. Artinya yang 8 rakaat itu adalah sholat taraweh, yang 3 rakaat adalah sholat witir. Paham ya? Paham. Ini yang dijadikan argumentasi oleh orang yang menjalankan sholat 8 rakaat. Lah, akan tetapi sebetulnya, ini pertanyaannya, bagaimana komentarnya tadi? Nah, sebetulnya kalau mereka menjadikan riwayat Sayyidah Aisyah sebagai bilangan rakaat sholat taraweh itu adalah 8 rakaat. Kalau tidak 8 rakaat adalah bid'ah, maka pemahaman seperti itu adalah fahmun fasid sodirun an aklin dhayyik. Jadi pemahaman terhadap hadis, pemahaman yang rusak, pemahaman yang hanya keluar dari akal yang sempit. Soalnya hadis Rasulullah itu banyak. Hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang Qiyamu Ramadan, yang menjelaskan tentang sholat malam di bulan Ramadan, itu bukan hanya satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Akan tapi banyak hadis
yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang bilangan rakaat sholat malam pada bulan Ramadan. Ini salah satunya hadis. Ja'an ibni Abbas anan Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam kana yusalli fi Ramadan ishrina rakaatan wal witra. Rawahu Ibnu Abi Syaibah wa Tabrani wal Baihaqi wa rawahu al-Faqih Abul Fathi Salim bin Ayyub Ar-Razi fi kitab Targhib. Faqala wa yutiru bisalasin. Ini jelas. Jadi kalau hanya berargumentasi dari riwayat Sayyidah Aisyah yang mengatakan 8, selain 8 adalah bid'ah, maka itu tidak benar. Sebab selain hadis Aisyah, masih banyak hadis yang menjelaskan tentang bilangan sholat tarawih. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, anan Nabi kana yusolli fi Ramadan ishrina rakaah. Jadi Rasulullah sholat malam pada bulan Ramadan itu adalah 20 rakaat. 20 rakaat. Lah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam Tabrani dan Imam Baihaqi. Ini tentunya adalah para imam muhaddisin, para ulama hufadul hadis, pakar hadis tentunya, tidak sembarangan lah. Imam Baihaqi, Imam Tabrani, Imam Abi Syaibah, enggak sembarangan. Ini adalah ulama-ulama ahli hadis. Mereka adalah ulama-ulama yang hafal beribu-ribu hadis, beratus-ratus ribu hadis. Enggak seperti zaman sekarang. Hafal satu hadis saja sudah berani membeatkah kepada orang lain. Naudzubillah min dzalik. Lah, beliau Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Takhrij Ahadits Rafi'i, wa qala Ibnu Hajar fi Takhrij Ahadits Rafi'i, qaulu Rafi'i innahu sallallahu alaihi wasallam shala bin nas isrina rakaah lailataini. Falamma kana fil lailah as-salisah ijtama'an nas falam yakhruj ilaihim. Summa qala minal ghad khasyitu an tafrudu alaikum fala tutikuha muttafaqun ala sihhati min hadisi Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kalau kita melihat hadis ini, ini kan juga riwayat dari Sayyidah Aisyah. Dari Sayyidah Aisyah. Dari yang pertama Sayyidah Aisyah mengatakan tidak lebih dari 8 rakaat. Tapi sementara di dalam riwayat yang lain Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa sholat malamnya Rasulullah SAW itu adalah 20 rakaat. Sholat bin nas isrina rakaah lailatan. Rasulullah pas waktu bulan Ramadan, beliau pernah sholat tarawih bersama para sahabat 2 malam. 2 malam itu adalah 20 rakaat. 20 rakaat. Malam pertama, malam kedua, itu sholat bersama sahabat, sholat tarawih 20 rakaat. Cukup enak itu 20 rakaat ya, 20 rakaat. Nah, kemudian pas malam ketiga, lah ini para sahabat kan kumpul semuanya. Para sahabat kumpul semuanya ingin sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika para sahabat kumpul, semuanya kumpul, ingin sholat bersama Rasulullah pada malam ketiga beliau nggak keluar. Tidak keluar beliau. Dalam kamar beliau. Di dalam kamar beliau. Apa alasannya? Beliau nggak keluar untuk sholat tarawih bersama para sahabat. Maka pas hari keempatnya, esok harinya, yaitu hari ketiga dari bulan Ramadan, paginya, beliau keluar. Beliau mengatakan, khasyitu an tafrudu alaikum falatutikuha. Saya kenapa malam ketiga tadi malam kok nggak keluar? Soalnya saya khawatir kalau sholat tarawih 20 rakaat itu diwajibkan kepada kalian sehingga kalian tidak mampu menjalankan sholat tarawih. Berarti alasannya begitu. Khawatir sholat tarawih itu diwajibkan. Kalau seandainya Rasulullah sholat berturut-turut. Kalau seandainya Rasulullah sholat tarawih mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan selalu berjamaah, maka bisa jadi sholat tarawih 20 rakaat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Rasulullah keberatan kalau diwajibkan, karena Rasulullah sangat kasihan kepada umat beliau.
Nah, ya, sehingga ini adalah salah satu hadis yang mengatakan bahwa sholat tarawih itu adalah 20 rakaat. 20 rakaat. Nah, terus untuk tadi kan sebagian kaum muslimin ada yang sholat tarawih 8 rakaat. Iya. Kalau cuma istirahatnya 1 kan bukan tarawih. Bukan tarawih. Nah, terus ya. itu disebut sholat apa? Orang yang 8 rakaat itu. Iya. Bagaimana itu? Jadi begini, kalau ada orang yang sholat 8 rakaat, kemudian dia menamakan itu adalah sholat tarawih yang sesuai diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selain 8 menurut mereka adalah bid'ah dolalah, maka saya katakan mereka mengatakan 8 sholat tarawih itu tambah salah total. Berarti bukan tarawih? Bukan tarawih. Salah itu. total tambah. Salah total itu. Itu bukan sholat tarawih. Kenapa? Kalau kita kembali kepada definisi tarawih adalah banyak istirahatnya, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Mundir, bahwasanya kenapa dinamakan tarawih? Soalnya setelah 4 rakaat mereka istirahat. Setelah 4 rakaat mereka istirahat. Dapat 4 rakaat lagi istirahat. Berarti kan dapat 12, istirahatnya sudah 3 kali. Kalau 20 rakaat berarti istirahatnya berapa? 5 kali. Kalau 5 kali berarti pas dikatakan sholat tarawih, sholat yang banyak istirahatnya. Lebih dari 3 karena 3 itu sudah jamak. Ya. Nah, sekarang kalau sholat tarawihnya 8 misalkan. Setelah 4 rakaat dia istirahat. Setelah itu sholat 4 rakaat lagi. Selesai sudah, tidak ada istirahatnya. Berarti kalau 8 rakaat itu dinamakan sholat tarawih, menurut saya dan yang saya baca di dalam kitab Manhajus Salaf, yaitu karangnya Sayyid Maliki, itu tidak bisa dikatakan sholat tarawih. Nah, kalau nggak bisa dikatakan sholat tarawih, terus sholat apa? Yang 8 rakaat. Yang 8 rakaat itu namanya adalah Qiyamu Ramadan. Berarti bukan sholat tarawih. Bukan sholat tarawih, namanya Qiyamu Ramadan. Kalau tarawih 20 rakaat. Enggak ada tarawih 8 rakaat itu enggak ada. Tidak ada. Salah kalau tarawih 8 rakaat. Tapi kalau dia 8 rakaat namanya bukan tarawih, mereka memberi nama Qiyamu Ramadan, maka saya akui jempol. Berarti sebenarnya dia itu bukan tarawih, tapi Qiyamu Ramadan. Bukan tarawih itu hanya Qiyamu Ramadan biasa lah. Jadi pahalanya jauh dengan sholat tarawih. Soalnya makana aksaru fi'lan kana aksaru fadlan, kan begitu dalam kaidah fikih. Sesuatu yang banyak pekerjaannya tentunya tambah banyak keutamaannya. Al-ajru ala qadril masaqah. Tapi ojo cepet-cepet, tarawih 20 rakaat. 20 rakaat ya. Lah, begini, kalau mereka sholat malam Ramadan kan 8 rakaat. Itu kan bukan sholat tarawih. Berarti cara niatnya pun kalau diniati usolli raka'ataini minat tarawih, salah. Bukan sholat tarawih kok niatnya tarawih. Niatnya bagaimana? Usolli qiyama Ramadan raka'ataini Allahu Akbar. Saya sholat qiyamu Ramadan raka'ataini sunnah lillahi ta'ala. Begitu. Berarti orang-orang kan pasti niatnya sholat tarawih. Berarti sholatnya itu bagaimana itu? Lah ini yang tidak ada di dalam kitab. Makanya ketika sesuatu yang dikerjakan itu salah, mesti bulet, mesti salah, dicari dimanapun nggak ada. Soalnya apa? Prakteknya sudah salah, maka dicari di dalam qaul ulama dan kitab-kitab yang dikarang ulama, nggak ditemukan. Wong salah, salah. Sehingga saya di sini memberi saran kepada orang yang sholat 8 rakaat pada malam bulan Ramadan itu. Usolinya diganti lah. Bukan salat tarawih. Usolinya itu usolli qiyama Ramadan raka'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat qiyamu Ramadan 2 rakaat sunnat lillahi ta'ala. Soalnya itu bukan salat tarawih.
namanya ya Qiyamu Ramadan. Nah, saya kira ini ya tentang argumentasi 8 rakaat yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dan 20 rakaat yang dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin. Dan saya tambah lagi ya. Salat tarawih 8 rakaat itu hanya dilakukan di 3 negara. 3 negara. Salah satunya Indonesia. Oh, Indonesia ini sing aneh dhewe iki Indonesia. Salah satunya adalah Indonesia. Sebagian orang Islam menjalankan salat tarawih 8 rakaat. Iya. Sing negara kedua ketiga, lagi saya lupa. Sing ini Indonesia tok. Soalnya saya di Indonesia. Sing 2 dan 3 ini negara mana lupa saya. Berarti mayoritas 20 seluruh negara iya. Selain 3 negara ini semuanya sholat tarawih 20 rakaat. 20 rakaat. Ya, kita tahu ya, kiblat kita mana? Ka'bah kan? Iya. Ka'bah. Makkatul Mukarramah, Ka'bah. Berapa sholat tarawih di Masjidil Haram? 20 rakaat. Kemudian Rasulullah di mana? Madinah. Di Madinah. Berapa sholat tarawihnya di Masjid Madinah? 20 rakaat. Iya. Jadi kalau kita nggak pakai argumentasi ya, pakai akal saja, kita melihat logika saja, iya. Maka sudah ketahuan dah mana yang pas dan mana yang kurang pas. Mana yang pas dan mana yang kurang pas. Aneh Indonesia. Indonesia lah kalau 8 tuh kiblatnya ning ngono. Iya. Kiblatnya kemana? Kiblat kita di Mekah, sholat di Masjidil Haram 20 rakaat, Rasulullah di Madinah, sholat tarawihnya juga 20 rakaat. Saya katakan hanya 3 negara, salah satunya di Indonesia. Berarti mayoritas negara-negara yaitu menjalankan sholat rakaat 20 rakaat. Hanya 3 negara. Sholat tarawih ya. Hanya 3 negara yang menjalankan sholat tarawih ada 8 rakaat. Ya. Terus saya mau tanya masalah sholat witir. Setelah sholat tarawih itu biasanya kan ditambah 3 sholat witir. Itu menurut ulama mana yang lebih afdol antara sholat witir 3 rakaat secara langsung atau 2 rakaat kemudian 1 rakaat? Ya. Ini pertanyaan yang bagus ini ya. Sholat witir itu artinya ganjil. Iya. Sholat ganjil ya. Ganjil. Witir itu kan artinya sholat ganjil. Maka dari para ulama memang ada berselisih pendapat tentang afdol mana 3 rakaat langsung atau 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Maka sebagian mereka mengatakan 3 rakaat langsung. 3 rakaat langsung. Soalnya usolli sunnatal witri salah rakaat. Berarti pas dengan niatnya. Ganjil. Jadi witir itu 3. Maka 3 dilakukan sekaligus itu tambah afdol. Lebih baik daripada yang 2 kemudian 1. Nah, alasannya apa? Karena witir. Lah, cuma pendapat yang kedua mengatakan 2 rakaat dulu baru 1 rakaat. Tapi ini aneh kalau dilihat dari definisi witir. Sholat witir itu ganjil 2 rakaat. Kok 2 rakaat? Usolli sunnatal witri rakaat ini kan aneh. Saya sholat witir 2 rakaat. Loh, sholat witir itu kan ganjil. Kok iki 2 rakaat? Sedangkan 2 itu genap. 2 itu genap. Makanya ada triknya para ulama. Kalau niat sholat witir kalau dilakukan 2 rakaat, kemudian 1 rakaat, niatnya begini. Usolli rakaataini minal witri. Saya sholat 2 rakaat dari witir. Sholat witir iki ya Allah, tapi nyicil loro. Nyicil dulu loro dhisik. Sing sijine bareng ngene ndak masalah. Tapi saya kira ya malaikat ngerti lah. Itu adalah sholat witir. Kalau tidak ada minal witri, cuma rakaataini. Salah itu. Apakah sah sholatnya itu? Kalau usolli rakaataini usolli sunnatal witri rakaataini. Itu ya. Iya. Nah, sah apa enggak sholatnya? Iki rada rancu. Jadi kalau dilihat dari segi arti bahasanya kacau. Tapi ya wallahu alam bisawab lah. Wallahu alam bisawab. Kalau dilihat dari segi niatnya jelas salah. Jelas salah. Ya, cuma
Yang malaikat ku mengerti saiki 2 rakaat dulu, wae malaikat kok sing siji mari ngene ya. Berarti kan tetep witir. Berarti yang lebih afdol 3 digabung rakaat langsung langsung, berarti. digabung Daripada 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Untuk sementara yang kita kerjakan itu mengambil pendapat yang kedua, yaitu 2 rakaat baru 1 rakaat. Ya enggak masalah lah. Yang penting kan sholat witir daripada enggak sholat witir. Tambah repot nih kalau sholat witir. Iya. Ya, itu tadi penjelasan mengenai seputar bilangan sholat tarawih. Jadi kaum muslimin itu menjalankan sholat tarawih ada yang 20 rakaat dan ada yang 8 rakaat. Tapi kesepakatan para ulama madhab fikih bahwasanya sholat tarawih itu 20 rakaat. Iya. Kalau 8 rakaat bukan sholat tarawih tetapi qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan. Jadi tidak bisa dikatakan sholat tarawih karena yang namanya tarawih tadi itu banyak istirahat kan. Sedangkan kalau 8 rakaat itu istirahatnya cuma 1 kali. Ya, berarti bukan tarawih itu namanya. Tapi qiyamul Ramadan. Kesimpulan dari penjelasan beliau tadi yang pertama yaitu sholat tarawih ini adalah masalah sunnah. Jadi sehingga tidak perlu dijadikan bahan percekcokan, dijadikan bahan perkhilafan. Itu yang pertama. Untuk yang kedua yaitu ini adalah masalah dhonni, ijtihadiyah. Jadi juga tidak perlu dijadikan bahan percekcokan. Yang masalah itu nomor 3. Yaitu apa? Kok bisa masalah nomor 3? Ya apa itu? Yang tidak sholat tarawih itu yang masalah. Itu. Jadi 20 rakaat ya tidak, 8 rakaat ya tidak. Iku sing repot. Iki sing masalah. Iya. Jadi yang masalah itu nomor 3. Jadi orang yang tidak mau menjalankan sholat tarawih. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Sama-sama. Mengenai masalah sholat tarawih. Jadi masyarakat biar tidak bingung apakah sholat tarawih 8 atau 20. Nah, cara niatnya apakah tadi disebut sholat tarawih atau sholat yang bagaimana? Nah, terima kasih atas penjelasannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.